kebanyakan mungkin mahasiswa ya, yang mungkin sama-sama punya semangat untuk belajar. Kami pun di sini juga masih sama-sama belajar untuk kedepannya bisa melakukan penelitian ataupun menulis artikel dengan baik. Saya ucapkan salam sehat semuanya. Semoga kita terhindar dari wabah ini, sehingga segala kegiatan akan pastinya disesuaikan dengan protokol COVID kalau masih dalam keadaan yang kurang memungkinkan. Oke, baiklah, hari ini saya ditugaskan sesuai dengan kesepakatan teman-teman, yaitu menyampaikan penulisan artikel ilmiah. Memang tadi di CV saya kirimkan ke Bu Rita emang CV singkat saja, tapi alhamdulillah kalau Bapak Ibu berkenan silakan mengunjungi Google Scholar saya. Alhamdulillah cukup beberapa artikel cukup ada di sana gitu. Mungkin bisa disitasi untuk untuk membangun reputasi bersama gitu. Baiklah, saya akan memulai pemaparan tentang bagaimana melakukan penulisan artikel ilmiah. Next, Bu Diah ya, ini yang screen. Oke, di lembar kedua, saya akan menyampaikan kenapa sih kita harus menulis artikel. Nah, untuk menulis artikel, bagi setiap mahasiswa sekarang, mungkin di setiap institusi pun sudah diwajibkan mahasiswanya bagi tugas akhirnya itu wajib dipublikasikan, dan ada sebagian dari universitas bentuk laporan penelitiannya sudah tidak tebal lagi, ternyata kira-kira hanya 15 lembar yang hanya berbentuk artikel dan siap untuk publikasi. Kenapa demikian? Ternyata tuntutan menulis artikel ini cukup tinggi, baik itu untuk akreditasi institusi maupun untuk reputasi dari dosen pembimbingnya. Begitupun untuk mahasiswa yang bersangkutan yang menulis artikel, itu bisa mengharumkan alma maternya, karena bagaimanapun dia punya kontribusi untuk memajukan kampusnya sendiri gitu. Kemudian kalau untuk dosen, kenapa menulis artikel? Dosen yang aktif dalam Tridharma itu biasanya akan terlihat kepiawaiannya dalam penelitian atau melakukan Tridharma, itu bisa terlihat dari Google Scholar yang dia punya. Ini masih slide yang kedua, Bu Dia. Nah, kemudian mungkin bisa dilihat kalau Bapak Ibunya mengajar di kampus atau ada dosen tamu yang datang ke kampus, kita bisa cek Google Scholar-nya seperti apa atau di Scopus seperti apa gitu. Nah, kemudian untuk mahasiswa itu, khusus untuk mahasiswa S1 itu diwajibkan sekarang itu di institusi saya juga sudah diwajibkan bahwa artikel itu sudah harus dipublikasikan ke jurnal nasional, itu terakreditasi atau terindeks Sinta 1 sampai 5. Mungkin di kampus Bapak Ibu ataupun di kampus mahasiswa semua sudah banyak jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi Sinta ini. Kemudian bagi mahasiswa yang S2 dan S3 itu mewajibkan artikel dari hasil penelitiannya itu dipublikasikan ke jurnal terindeks Scopus atau Web of Science. Next, Bu Dia. Oke, kemudian untuk apa sih manfaat menulis artikel? Nah, yang ternyata manfaatnya itu adalah kita itu akan memperoleh pengakuan profesional dari kalangan profesi. Kalau misalkan kita melakukan penelitian, kemudian ikut dalam seminar dan memaparkan hasil penelitian, nah kemudian tentu saja akan dipublikasikan di proceeding ataupun di jurnal gitu. Kemudian yang kedua keuntungannya adalah memperdalam penguasaan bidang ilmu. Jadi kalau misalkan sudah meneliti hal ini, nanti akan penasaran lagi untuk penelitian berikutnya di bidang ilmu yang sama mungkin, tapi dengan topik dan masalah yang berbeda. Kemudian memperlancar peningkatan karir akademik. Tadi Bapak Ibu sudah jadi lektor ya, kepangkatan akademiknya sudah lektor, itu sampai profesor juga tetap harus menulis syaratnya. Begitupun bagi mahasiswa mungkin kalau dia melanjutkan untuk ke jenjang berikutnya, artikel-artikelnya pasti sangat berguna dan tentu bisa juga manfaat menulis artikel ini
bisa berpartisipasi dalam penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian secara pribadi pasti ada rasa bangga apabila paper yang kita tulis itu bisa dipublikasikan dan dibaca oleh orang lain. Apalagi mungkin kalau Bapak Ibu dosen yang sudah mempunyai Google Scholar ataupun artikel di Scopus, apabila ada yang mensitasi, kemudian dilihat hasil citasinya bertambah terus, itu rasa lelahnya terobati biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian. Next, Bu Dia. Kemudian apa saja jenis artikel yang bisa ditulis? Nah, artikel yang bisa ditulis ini adalah baik itu artikel dari hasil penelitian maupun artikel dari non penelitian atau ulasan atau teori saja. Next. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam melakukan penulisan? Yang ada 5 langkah di sini, yaitu pengembangan gagasan, kemudian kita harus merencanakan naskah. Kalau gagasan tadi mungkin sudah diulas sedikit oleh Bu Iis maupun Bu Ifat, bagaimana mencari gagasan dalam penelitian. Kemudian merencanakan naskah, kemudian dikembangkan paragrafi yang sudah kita buat, kemudian dilakukan penulisan draft atau outline, baru finalisasi. Nah, kalau finalisasi ini nanti sudah finishing dari artikel yang sudah kita buat. Next. Nah, untuk pengembangan gagasan, ini biasanya gagasan atau ide itu biasa didapatkan dari hasil penelitian atau artikel penelitian. Nah, dari satu penelitian yang kita tulis itu kadang-kadang kalau dosen pembimbingnya bisa akan membuat publikasi itu lebih dari satu artikel biasanya, atau kadang-kadang satu penelitian atau hasil penelitian itu bisa jadi 3 atau 5 artikel. Nah, tapi bukan berarti harus melakukan plagiat ya yang akan disampaikan Bu Diah hari Senin nanti, tapi meng-create sesuatu yang baru tapi masih dari belahan atau bagian dari penelitian yang kita buat. Kemudian yang kedua, gagasan ide itu berdasarkan hasil pemikiran atau artikel non penelitian. Kemudian untuk selanjutnya adalah perencanaan penulisan naskah. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan penelitian, selayaknya kita harus mencari dulu kira-kira kita mau publikasi ke jurnal mana, artikel kita skopnya apa, itu harus diperhatikan. Kalau misalkan ini tidak diperhatikan, itu menulisnya lelah atau bisa dibongkar lagi, nanti tidak sesuai dengan template ataupun selingkung dari jurnal yang kita tuju. Nah, apa yang harus disiapkan? Yang pertama adalah judul, kemudian ada nama penulis, abstrak dan kata-kata kunci. Kata kunci ini biasanya diminta biasanya 3 ataupun 5 biasanya. Kemudian nanti akan kita ulas satu-satu. Kemudian ada pendahuluan, kemudian ada metodenya, hasil, simpulan dan saran, serta daftar rujukan atau referensi. Dan sekarang ini mahasiswa, semua dosen itu wajib misalkan menguasai aplikasi Mendeley untuk melakukan sitasi dengan tidak mengetik lagi seperti tahun-tahun yang dulu ya, kadang-kadang titik komanya salah, tapi sekarang tinggal insert aja itu seluruh daftar pustaka atau sitasi yang kita rujuk dalam tulisan kita udah tampil dengan baik gitu, sesuai dengan pilihan tampilannya seperti apa. Kemudian yang ke-9, lampiran kalau ada ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu format artikel. Tadi udah disampaikan juga, next Bu Dia. Pastikan jurnal yang dituju tadi udah disampaikan, ikuti template jurnal yang dituju. Nah, karena biasanya setiap artikel atau setiap jurnal yang kita tuju dia memiliki gaya yang berbeda. Ada yang memiliki kita menulis teks itu hanya 1 kolom atau ada yang 2 kolom. Kemudian ada juga yang menginginkan misalkan tabel ataupun grafik itu dipisah, tidak di body text gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian dan pastikan sebelum menulis artikel, cari atau download template formal artikelnya atau pergi ke situsnya, kemudian cari author guideline-nya gitu, guideline-nya.
Kemudian ikuti cara penulisan yang benar sesuai dengan apa yang diminta, baik itu spasi, fontnya jenis apa, besar fontnya berapa, itu wajib harus diikuti. Biasanya setiap editor ataupun reviewer dia nggak mau akan repot-repot untuk mengecek lagi apakah font kita sudah benar atau belum, spasi benar atau belum. Kalau misalkan, apalagi kalau misalkan artikel atau jurnal tersebut banyak peminatnya, kalau kita tidak sesuai dengan gaya selingkung yang mereka minta, berarti artikel kita tidak diperhatikan atau bisa jadi ditolak gitu, karena dianggap merepotkan gitu. Jadi harus disiplin juga dengan cara penulisan yang diminta. Kemudian selanjutnya kita lihat seperti apa sih judul, kemudian nama penulis yang tadi format penulisan. Next Bu Dia. Untuk judul, tadi udah disampaikan Bu Ifat bahwa judul kita itu harus informatif. Kemudian lengkap, biasanya tidak boleh lebih dari 15 atau 20 kata. Ya. Kemudian memuat variabel-variabel yang diteliti. Itu kira-kira di judul. Nah, judul ini bisa kalau misalkan di awal proposal misalkan judulnya panjang, itu bisa diperpendek misalnya, asal diketahui oleh dosen pembimbing misalkan. Kemudian untuk nama penulis, nah nama penulis dituliskan nama panjang tanpa gelar akademik. Pastinya kalau mahasiswa yang menulis berarti nama mahasiswa yang pertama, nama keduanya adalah nama dosen pembimbing. Jadi nggak usah disebutkan apakah itu pembimbingnya profesor, gelarnya, ataupun doktor. Jadi cukup nama panjang biasa. Kemudian yang berikutnya di nama penulis itu ada nama lembaga masing-masing penulis. Biasanya nama universitasnya gitu. Kemudian juga ditampilkan juga alamat email yang akan yang mengirim atau menjadi penulis pertama ataupun korespondennya ke email siapa juga harus ditulis. Nah, kemudian next. Nah, untuk abstrak dan kata kunci, nah untuk abstrak ini tadi udah disampaikan Bu Ifat juga harus ringkas, padat tentang ide-ide penting. Jadi biasanya abstrak ini hanya membutuhkan maksimal 250 kata. Itu pun di sebagian jurnal atau artikel ya yang meminta demikian. Tapi ada juga yang hanya meminta 150 atau 100 kata. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengolah abstrak ini. Yang penting di sana sudah menggambarkan masalah atau kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi saat ini, itu sudah terangkum dalam abstrak yang padat dan singkat gitu. Kemudian juga di sana harus mencantumkan tujuan penelitian, kenapa penelitian ini dilakukan, apa kontribusinya dalam ilmu pengetahuan dan lain-lain. Kemudian metode serta prosedur penelitiannya juga harus dicantumkan. Nah, kemudian juga dituliskan hasilnya, seperti apa hasil yang sudah atau kesimpulan dari penelitian yang sudah kita buat. Nah, abstrak ini biasanya ada sebagian jurnal yang menuliskan ada dalam bentuk dua-duanya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan juga masih ada yang hanya bahasa Indonesia saja. Jadi diikuti saja apa yang diminta oleh editor gitu. Kemudian untuk kata kunci itu biasanya sekitar 3 ataupun 5 kata, baik itu dalam frase ataupun misalkan tentang penelitian apa gitu. Jadi dipilih variabel yang cocok, jadi sehingga pada saat artikel kita sudah dipublikasi, orang lain ingin mensitasi dengan variabel itu, siapa tahu pasti akan masuk gitu di Mendeley ataupun sehingga gampang untuk mensitasinya. Oke, next. Nah, untuk pendahuluan itu tadi juga sudah dibahas sama Bu Ifat tadi, latar belakang atau rasional penelitian. Nah, yang penting di sini adalah gap-nya. Bagaimana keadaan yang seharusnya dan keadaan yang terjadi pada saat ini. Contohnya misalkan pendidikan karakter saat ini sedang ditingkatkan kembali. Padahal kita sebenarnya sudah punya 36 tolok ukur dari Pancasila sebagai dasar negara gitu. Tapi kenapa sampai saat ini pendidikan karakter ini masih terus digembar-gemborkan atau diperbaharui kembali? Nah, ini ada gap berarti yang harus diteliti gitu.
Nah, kemudian harus dicari landasan teori atau kajian pustakanya. Lebih baik kajian pustakanya 30% dari buku atau 20% saja dari buku, dan sisanya atau 80% itu bagusnya dari artikel jurnal terbaru, termutakhir. Ya, biasanya disarankan 5 tahun terakhir supaya tulisan kita update gitu. Kemudian yang berikutnya di pendahuluan ini harus ada wawasan, rencana, atau jalan pemecahan masalah yang diberikan untuk memecahkan gap yang terjadi tadi dari masalah yang kita angkat. Nah, kemudian ada rumusan tujuan penelitian. Nah, di sini juga harus hati-hati, jangan terlalu banyak rumusan penelitiannya, karena hasilnya nanti harus merujuk ke rumusan yang sudah kita buat gitu. Next. Nah, untuk metode, tadi Bu I sudah membagikan metode apa kira-kira yang dipilih dalam penelitian. Nah, kita harus di artikel juga harus mencantumkan desain penelitian kita seperti apa. Kemudian bagaimana caranya memilih populasi, tipe, atau sampel, atau sumber data yang menjadi sumber data dalam penelitian. Kemudian juga dijelaskan dengan baik bagaimana cara pengumpulan datanya dan bagaimana cara menganalisis datanya. Nah, itu dituliskan secara ringkas. Nah, untuk diketahui artikel ini sebenarnya tidak terlalu panjang, kadang-kadang hanya 5 sampai 10 lembar itu sudah menjadi udah bisa dijadikan sebuah artikel, tergantung permintaan editor juga ada minimalnya biasanya. Nah, kadang-kadang ada yang cuma 5 lembar gitu. Kemudian next. Nah, dalam hasil, bagian hasil ini adalah bagian utama dari artikel ilmiah, di mana yang ditulis di sini adalah hasil bersih tanpa proses analisis data. Jadi orang hanya tahu bahwa penelitian kita ini berhasil sekian persen atau apa gitu, tanpa mencantumkan bagaimana menghitungnya gitu ya. Kemudian hasil dari pengujian hipotesis juga ditampilkan. Nah, kemudian diharapkan lebih baik disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik untuk memperjelas penyajian hasil secara baik. Jadi kelihatannya pemaparan kita itu lebih intelektual gitu atau lebih ilmiah gitu. Jadi dibaca lewat data ataupun digambarkan lewat grafik gitu. Next, untuk pembahasan. Nah, bagian pembahasan ini adalah bagian terpenting dari artikel ilmiah dengan cara membandingkan hasil penelitian yang sudah kita dapatkan dengan penelitian lain yang relevan. Nah, disinilah akan terjadi banyak sitasi ya, yang akan diperoleh untuk membandingkan hasil penelitian kita dengan penelitian orang lain. Nah, jadi harus hati-hati sitasi yang diambil, sitasi termutakhir, dan tadi ada pesan Bu Is juga bahwa jurnal yang diambil juga dari jurnal yang terakreditasi bagusnya ya. Kemudian yang kedua di pembahasan menjawab rumusan masalah yang sudah dipaparkan di awal dan menunjukkan cara mencapai tujuan penelitian tersebut. Kemudian harus mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dalam kumpulan pengetahuan yang telah ada, dan siapa tahu dalam pembahasan itu merupakan pengembangan dari teori baru atau malah penemuan baru gitu. Nah, itu juga dipaparkan dalam pembahasan. Next. Nah, terakhir dalam kesimpulan dan saran itu memuat pertanyaan penelitian sesuai rumusan masalah yang dibuat, tapi biasanya dalam artikel itu dibuat dalam bentuk paragraf, jadi tidak numerikal 1, 2, 3 gitu enggak ya. Jadi disingkat aja kesimpulan. Kemudian sarannya misalkan membuat implikasi temuan penelitian atau saran-saran yang mengacu kepada tindakan praktis, kemudian pengembangan teoretis, dan penelitian lanjutan apa kira-kira yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya dengan kekurangan yang ada dalam penelitian atau artikel yang sudah kita tulis. Jadi itu, ya, siapa tahu makanya kalau misalkan mahasiswa galau atau masih susah mencari ide, maka disuruh untuk membaca artikel penelitian lebih banyak. Nah, dari dia membaca abstrak, kemudian kesimpulan, mungkin itu akan terinspirasi untuk membuat penelitian baru, bisa jadi dengan hampir masalahnya sama, tapi lokasinya pastinya berbeda, karena setiap lokasi pasti akan tidak sama gitu.
Nah, kemudian Bu Linda, mohon izin. ya, Waktunya 5 menit lagi, Bu. ya, terima kasih Bu Rita. Nah, berikutnya adalah daftar rujukan. Nah, untuk daftar rujukan, ini yang harus diperhatikan adalah harus lengkap sesuai dengan yang dirujuk. Jadi apapun yang sudah kita citasi, kalau misalkan menggunakan Mendeley, itu tidak akan terlewat satu persatu. Tidak akan terlewat satupun gitu. Tapi biasanya ada mahasiswa mungkin yang kurang terampil menggunakan Mendeley, tapi ujuk-ujuk misalkan ke dosen pembimbing, oh saya udah menggunakan Mendeley Ibu gitu kan. Tapi biasanya kalau dia bohong itu akan ketahuan. Jadi kalau misalnya kita sudah citasi, itu pasti akan include ke daftar pustaka kalau menggunakan Mendeley. Kemudian untuk tata cara penulisan daftar pustaka itu beragam, tergantung dari permintaan artikel atau jurnal tempat kita mempublikasikan artikel. Biasanya ada yang pakai versi APA, kemudian IEEE atau Harvard dan lain-lain. Nah, itu bisa disetting di aplikasi Mendeley yang kita punya. Oke, kemudian 2 slide terakhir. Nah, apa yang harus dilakukan setelah melakukan penulisan artikel? Yang pertama adalah pemeriksaan citasi yang benar. Nah, jangan sampai merugikan peneliti yang sudah kita rujuk ternyata namanya salah atau memasukkan ke Mendeley itu dengan manual. Nah, itu juga bisa pengetikan nama yang salah atau apa gitu. Nah, lebih baik untuk dalam Mendeley atau aplikasi Mendeley kita itu untuk merujuk suatu tulisan lebih baik dicari lewat literatur research yang ada di aplikasi Mendeley. Jadi insya Allah tidak akan salah dalam pengutipan. Kemudian yang kedua, harus melakukan pemeriksaan penulisan atau keterbacaan. Jangan sampai titik komanya tidak benar ya. Kemudian ada harus ada tulisan yang huruf ya besar, huruf kecilnya juga harus diperhatikan. Nah, kemudian kalau perlu teman sejawat kita ikut membaca dan kemudian didiskusikan lagi ke dosen pembimbing. Nah, kemudian diingatkan lagi bahwa rujukan harus mutakhir. Nah, sekarang kalau misalkan uji kesamaan atau uji plagiat nanti disampaikan Senin oleh Ibu Lia. Tapi kalau misalkan mahasiswa atau kita belum punya misalkan aplikasi yang ada di kampus, nah kita bisa sebenarnya mengecek uji kesamaan tulisan artikel kita ini lewat situs yang yang gratis gitu. Apakah tulisan kita ini banyak citasinya atau bagaimana? Nah, ya citasi yang maksudnya yang plagiat maksudnya ya. Kemudian persiapkan dana bila publikasi berbayar karena biasanya jurnal nasional ini ada juga yang berbayar gitu. Nah, makanya harus komunikasi dengan dosen pembimbing, siapa tahu ada dapat jurnal tempat yang gratis gitu. Next. Kayaknya itu saja. Udah selesai ternyata Bu Rita. Itu kira-kira paparan saya. Semoga bisa dipahami oleh peserta